Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tempat Wang Chen menghilang. Dia memang layak menjadi orang dari 4 pavilion. Tidak disangka, kata-kata kejam ini sangat mirip dengan yang lain. Di belakang Xiaoyan, Nalan Yanran memandang Wang Chen yang dengan cepat mundur hanya setelah pertukaran singkat. Matanya yang cantik menunjukkan keterkejutan. Nama Wang Chen cukup terkenal. Orang hampir tidak bisa menemukan siapapun yang cocok untuknya di generasi yang sama. Apalagi orang ini haus darah dan kecanduan berkelahi. Selain itu, dia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa dan kekuatannya tumbuh dengan sangat cepat. Dengan mengandalkan kekuatan pavilion musim semi kuning, dia suka bertarung dengan beberapa ahli dari kelas Douzong. Orang lain takut dengan kekuatan pavilion musim semi kuning, takut benar-benar membunuhnya. Karena itu, nama Wang Chen menjadi semakin terkenal seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, bahkan ada desas-desus tentang dia yang memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Douzong. Tidak ada yang tahu apakah rumor ini nyata. Terlepas dari apakah itu nyata, kekuatan Wang Chen ini adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Namun Nalan Yanran tidak menyangka bahwa setelah hanya satu pertukaran singkat, orang abnormal yang haus darah ini akan ditakuti oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak menyadari keterkejutan dalam hati Nalan Yanran saat ini. Tatapannya beralih ke Huang Tian dan dua lainnya yang tidak jauh darinya saat dia dengan acuh tak acuh bertanya, "Mengapa kalian masih di sini?" ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Huang Tian dan dua lainnya buru-buru berjuang untuk berdiri dan melarikan diri. Pengunduran diri Wang Chen telah menyebabkan mereka benar-benar kehilangan kepercayaan yang mereka miliki. Dengan bisa menakuti Wang Chen yang terkenal, kekuatan orang ini sudah jauh melebihi level yang bisa mereka lawan. Xiaoyan hanya mengembuskan nafas dengan lembut setelah melihat Huang Tian dan dua lainnya melarikan diri dalam kesengsaraan. Dia berbalik dan menatap Nalan Yanran. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah yang harus dia katakan. Suasananya segera menjadi sunyi yang memalukan. Nalan Yanran secara alami tidak mengatakan apa-apa di hadapan suasana yang tenang ini. Tangannya dengan lembut mengusap bulu halus rubah putih itu sambil menunduk. Apakah kamu juga berencana untuk pergi ke kolam darah Gunung Surga? Tanya Xiaoyan. Ya. Meskipun saya tahu bahwa sangat sulit bagi saya untuk mendapatkan 1 dari 10 tempat dengan kekuatan saya, perjalanan ke sini dapat dianggap sebagai pelatihan, jawab Nalan Yanran. Xiaoyan menggosok tangannya dan tiba-tiba sedikit terkekang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya lagi. Kenapa kamu di sini sendirian? Tangan yang digunakan Nalan Yanran untuk menggosok rubah putih itu berhenti. Dia mengangkat matanya yang cantik untuk pertama kalinya dan menatap Xiaoyan dan berkata, "Guru sedang melakukan retret untuk berlatih. Oleh karena itu saya keluar sendiri untuk mendapatkan pengalaman," ucap Nalan Yanran. "Apakah kalian berdua baik-baik saja selama tahun-tahun ini?" Tatapan Xiaoyan melayang saat dia bertanya lagi. Nalan Yanran tersenyum saat melihat ini. Dia dengan lembut bertanya balik, "Kamu ingin bertanya tentang guru kan?" Tubuh Xiaoyan menjadi kaku tanpa disadari. Dia dengan lembut menghembuskan nafas dan bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" Mata Nalan Yanran meredup saat mendengar ini. Ia mengangguk dan menjawab, "Guru sangat baik," jawab Nalan Yanran. "Apakah dia juga berada di wilayah utara dataran tengah?" Xiaoyan bertanya sekali lagi. Suaranya menjadi sedikit panas. Adegan kesedihan dan pergumulan punggungnya saat mereka berpisah saat itu tiba-tiba muncul di benaknya. Terlepas dari siapa yang benar atau salah saat itu, sekte awan berkabut akhirnya dihancurkan oleh tangan Xiaoyan.
Menjadi pemimpin dari sekte awan berkabut, Yun Yun tidak bisa lepas dari permusuhan yang timbul dari penghancuran sekte dan pembunuhan gurunya. Namun dia tidak bisa menyakiti Xiaoyan. Akhirnya Yun Yun yang tidak tahan menghadapi situasi hanya bisa memilih untuk meninggalkan kekaisaran yang telah dia tinggali selama bertahun-tahun mengembara di negeri lain. Hati Xiaoyan merasakan sakit yang tidak diketahui saat dia memikirkannya. Yun Yun tidak salah sejak awal. Hal yang salah adalah posisi kedua belah pihak. Sejak awal dialah yang paling terluka. Selain itu dia telah menjelajahi negeri lain selama bertahun-tahun ini. Meskipun dia cukup kuat, sepertinya dia sebagai seorang wanita pasti sangat menderita. Nalan Yanran memilih untuk tetap diam menghadapi pertanyaan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian sebelum dia akhirnya berkata, "Guru menginstruksikan saya sebelum saya pergi bahwa saya tidak diizinkan memberitahu siapapun di mana dia saat ini, terutama Anda," jawab Nalan Yanran. Xiaoyan tercengang saat dia mendengar ini. Dia segera tertawa pahit. "Tidak apa-apa jika kamu tidak memberitahuku. Semuanya baik-baik saja jika dia baik-baik saja. Saya juga menuju ke kolam darah Gunung Surga. Jika kamu mau, Anda bisa mengikuti saya," jawab Xiaoyan. "Bukankah aku akan menjadi beban bagimu?" Mata Nalan Yanran berbinar sebelum dia bertanya dengan prihatin. "Saya benar-benar tidak terbiasa dengan pegunungan mata surga ini. Setidaknya Anda tahu sesuatu tentang hal itu. Aku tidak akan bisa terlalu khawatir jika kamu ada." Xiaoyan meretangkan tangannya saat dia menjawab. Baik." Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap rubah putih itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk dengan lembut. "Tempat ini sudah dekat dengan gunung mata surga. Sepertinya kita bisa mencapai kaki gunung mata surga setelah beberapa saat. Ada labirin alami di sana, namun kita memiliki rubah putih dan tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya." Dua sosok dengan cepat melakukan perjalanan melalui hutan yang tertutup kabut tebal. Xiaoyan mengangguk. Memang lebih nyaman dengan seseorang yang memimpin jalan. Memasuki gunung mata surga tidak berarti kita aman. Sebaliknya itu bahkan lebih berbahaya karena seluruh pegunungan mata surga dikendalikan oleh suku binatang ajaib yang kuat. Mata Nalan Yanran meluncur saat dia melihat Xiaoyan yang sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Suku binatang ajaib? Seperti apa kekuatan mereka? Xiaoyan kaget dan dia segera mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Suku binatang ajaib ini disebut dengan suku tikus penelan emas. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah binatang sihir peringkat 2-3 biasa, jumlah mereka sangat besar sehingga cukup menakutkan. Tentu saja inti sebenarnya dari suku tikus penelan emas ini masih anggota yang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Mereka adalah pengendali sejati Gunung Mata Surga. Dikabarkan bahwa pemimpin suku-suku ini juga telah mencapai peringkat 7. Kekuatannya sebanding dengan bintang 6 elit Douzong, ucap Nalan Yanran. Dengan suku binatang ajaib yang menempati Gunung Mata Surga, bagaimana orang bisa menikmati kolam darah Gunung Surga ini? Sepertinya hal unik seperti itu juga memiliki daya tarik yang besar pada binatang sihir, bukan? Xiaoyan bertanya dengan ragu. Hahaha, mereka ingin mendominasinya. Namun apa menurutmu faksi manusia lain akan setuju? Nalan Yanran menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia berkata, saat itu pertempuran besar meletus di pegunungan mata surga ini karena masalah kolam darah Gunung Surga. Pada akhirnya secara alami suku tikus penelan emas yang kalah. Mengapa mereka berani memonopoli kolam darah Gunung Surga? Meskipun mereka telah kalah, para ahli yang terlalu kuat tidak dapat memasuki pegunungan mata surga karena beberapa efek khusus dari medan. Karena faksi-faksi ini takut bahwa suku tikus penelan emas akan dengan kejam menyerang generasi muda mereka. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Suku tikus penelan emas akan menempati 2 dari 10 tempat di kolam darah Gunung Surga, ucap Nalan Yanran. 8? Xiaoyan segera merajut alisnya saat mendengar ini. Tidak disangka situasinya bahkan lebih suram daripada yang dia duga. Tidak mudah menjadi salah satu dari 10 orang itu. Sekarang 2 diantaranya sudah ditempati. Kesulitan kompetisi pun melonjak. Tidak ada pilihan. Suku tikus menelan emas memiliki keunggulan geografis. Sebenarnya hati mereka sangat tidak senang. Di masa lalu, mereka dapat menempati ke 10 tempat. Sekarang itu telah menyusut 5 kali. Menurut kesepakatan,
Suku tikus penelan emas dapat menempatkan pos pemeriksaan di pegunungan mata surga dan memblokir mereka yang naik ke puncak. Mereka bisa melakukan apa yang mereka suka selama tidak mengancam nyawa-nyawa orang itu. Namun demikian, mereka harusnya mengumpulkan 8 ahli manusia. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak menyinggung anggota suku tikus penelan emas begitu kita memasuki gunung surga. Ini karena mereka dapat memutuskan persyaratan yang memungkinkan orang naik ke atas. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sangat serius menjelang akhir penjelasannya. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Tidak disangka ada begitu banyak masalah. Awalnya dia berpikir bahwa siapapun yang mencapai puncak gunung terlebih dahulu akan dapat menikmati kolam darah gunung surga. Tanpa dia sadari, kabut di sekitar menjadi lebih redup saat mereka berdua sedang bercakap-cakap. Sesaat kemudian deretan pohon yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hanya ada pintu pohon yang memungkinkan hanya satu orang untuk melewati di antara pepohonan yang sangat besar itu. Di depan deretan pohon ini ada lebih dari 10 sosok manusia. Jelas mereka semua adalah orang yang memiliki pemikiran tentang kolam darah gunung surga. 10 orang berbalik dan melirik Xiaoyan saat melihat ada orang baru yang telah tiba. Segera tatapan mereka memadat pada rubah putih kecil di pelukan Nalan Yanran. Rubah putih Sikis. Banyak teriakan gembira terdengar. Semua tatapan tertuju pada Nalan Yanran. Mereka yang berhenti di sini tidak mengetahui metode untuk memecahkan labirin. Kemunculan tiba-tiba dari rubah putih segera menyulut hati mereka yang putus asa. Wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit setelah ditatap oleh begitu banyak tatapan ganas. Dia memeluk rubah putih itu dan dengan lembut mundur selangkah. "Ikuti aku, tidak perlu takut," ucap Xiaoyan. Xiaoyan samar-samar meyakinkannya. Segera Daoqi melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan bintang 9 Do Huang melonjak keluar dari tubuhnya tanpa pengekangan apapun. Aura yang kuat segera menekan orang-orang yang akan membuat masalah. Kekuatan orang-orang ini sebagian besar berada di sekitar bintang 5 Do Huang atau di bawahnya. Ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan bintang 9 Do Huang seperti Xiaoyan. Siapapun yang memasuki radius 10 meter dari kita akan dibunuh. Mata Xiaoyan dengan dingin dan perlahan melihat ke sekelilingnya. Suara yang mengandung niat membunuh dipancarkan dengan lembut. Itu menyebabkan wajah semua orang berubah dan mata mereka mulai mengerut. Kaki Xiaoyan perlahan berjalan di atas tanah yang dipenuhi dengan daun kuning yang lapuk. Segera setelah itu, terdengar suara yang menjadi satu-satunya suara di wilayah ini. Nalan Yanran mengikutinya di belakang Xiaoyan. Mata jahat di sekitarnya menyebabkan tangannya dipenuhi dengan keringat dingin. Jika 10 lebih elit Do Huang ini menyerang bersama, kemungkinan bahkan Xiaoyan harusnya berlindung sementara. Suasana sekitarnya menjadi lebih tegang saat Xiaoyan dan Nalan Yanran mendekati pepohonan. Sedikit suara langkah kaki sepertinya telah menginjak hati semua orang, dan itu menyebabkan mereka merasakan nafas mereka tersendat. Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut mendarat. Dia melihat ke arah pepohonan yang jaraknya kurang dari 10 meter darinya, dan baru saja akan menghela nafas lega saat matanya perlahan menyipit menjadi lengkungan yang berbahaya. Pada saat yang sama, teriakan dingin yang buas tiba-tiba terdengar. "Semuanya, mari kita serang bersama. Setelah kita merebut rubah putih itu, kita akan bisa mendapatkan bagian dari kolam darah gunung surga," ucap orang-orang tadi. Boom! Keserakahan di mata semua orang baru saja muncul ketika suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul. Segera semua orang terpana melihat sosok manusia yang pertama kali maju ke depan terbang kembali seperti layang-layang yang talinya terputus. Akhirnya sosok itu bertabrakan dengan keras dengan pohon yang sangat besar. Kekuatan yang kuat menyebabkan pohon besar itu membentuk beberapa retakan seukuran kepalan tangan. Sosok manusia yang mendarat di tanah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya seketika berubah pucat. Tatapannya mengandung sedikit keterkejutan dan kekejaman saat dia melihat ke tempat di mana Xiaoyan berada. Tidak ada yang berhasil melihat dengan jelas apa yang terjadi dalam peristiwa sepersekian detik. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa orang yang tidak beruntung, yang menjadi orang pertama yang memecah suasana tegang, mengalami serangan hebat saat dia mengambil langkah ke depan. Dari kelihatannya, orang yang menyerang jelas adalah pemuda yang tampak acuh tak acuh itu. "Aku tidak akan menahannya lain kali," ucap Xiaoyan. Tenggorokan banyak orang berguling mendengar kata-kata ini. Keserakan yang baru saja melonjak dari hati mereka juga sedikit memucat karena keterkejutan. Mereka saling memandang
dan tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Jika diizinkan memasuki labirin, semua orang harus menunggu 3 tahun sebelum bisa mendapatkan kesempatan seperti itu lagi. Jika kita berhasil mengisi daya, kita mungkin masih memiliki kesempatan. Selama kita bisa memasuki kolam darah gunung surga, semuanya akan sepadan. Klan dan sekte tempat semua orang berada pasti akan berusaha keras untuk merawat kita. Perawatan kita akan jauh lebih baik dari sekarang. Hal besar apa yang bisa dicapai dengan menjadi begitu takut? Teriakan marah yang dipenuhi dengan kehasutan sekali lagi terdengar, sementara keserakahan di hati semua orang telah melemah. Mata Xiaoyan telah berubah menjadi sangat gelap dingin saat ini. Dia perlahan menoleh dan menatap orang yang telah berbicara. Secara mengejutkan masih orang yang tadi. Hati orang itu langsung kedinginan saat melihat Xiaoyan melihat ke atas. Dia menyeka darah di sudut mulutnya mundur beberapa langkah. Dia hanya mengeluarkan senyum gelap dan dingin ketika dia melihat keserakahan itu sekali lagi melonjak di mata semua orang. Namun sebelum senyuman gelap dan dingin itu muncul di wajahnya dapat sepenuhnya terbentuk, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ini karena dia melihat sosok yang dengan cepat muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Wajah jahat Xiaoyan juga dengan cepat diperbesar di matanya. Mata orang itu yang telah berbicara tadi menyipit saat melihat Xiaoyan muncul. Menjadi seorang Dou Huang, reaksinya cukup cepat. Kakinya menginjak tanah dan pilar batu tiba-tiba menonjol dari tanah. Pilar batu berada di depan kakinya dan dengan dorongan dia melesat ke belakang. Hati orang yang berbicara menderisah lega saat dia merasakan suara angin di samping telinganya. Dia dengan tegas berteriak, "Apa yang kalian tunggu? Meskipun orang ini adalah Dou Huang bintang 9, dia jelas bukan tandingan kita semua bersama-sama." Ucap orang penghasut itu tadi. Suaranya tiba-tiba berhenti dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Matanya menyipit saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Hanya untuk melihat sebuah tangan yang dipenuhi dengan api hijau giok dengan kejam menembus bagian belakang hatinya seperti pisau tajam. Suhu nyala api yang tinggi mencegah tangan menyentuh setetes darah. Ekspresi Xiaoyan dingin setelah membunuh orang ini dengan satu serangan saja. Dia bisa merasakan bahwa keserakahan di mata orang-orang di sekitar telah benar-benar diaduk kali ini. Nyala api di tangan Xiaoyan melonjak dan langsung membakar mayat orang ini menjadi abu. Tubuhnya bergerak dan sudah tiba di samping Nalan Yanran di saat berikutnya. Setelah meraihnya, dia menyerbu ke pintu pohon dengan cara seperti kilat. Jarak puluhan meter itu tidak jauh. Dengan kecepatan Xiaoyan, dia menutupinya dalam sekejap mata. Tepat ketika tubuhnya hendak bergerak, tanah di sekitar pintu pohon seketika mulai bergetar. Lebih dari selusin pilar kayu tajam yang sangat besar diaglomerasi dari Doki, terlepas dari tanah dan secara tidak sengaja menutup pintu pohon. Xiaoyan menyipitkan matanya dan memandangi pilar kayu yang menghalangi pintu pohon. Dia melambaikan lengan bajunya dan api hijau giok ditembakkan dengan cara seperti kilat. Itu dengan mudah menghancurkan semuanya. Saat dia berlari dengan cepat, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan penguasa Xuan berat muncul. Bung, bung. Xiaoyan baru saja menghancurkan pilar kayu saat tanah bergetar. Sejumlah paku batu yang tak terhitung jumlahnya secara eksplosif ditembakkan dari bawah kaki Xiaoyan. Hati-hati. Nalan Yanran buru-buru mengingatkannya saat melihat paku. Suaranya baru saja terdengar saat dia merasakan sesuatu yang menegang di sekitar pinggangnya yang halus. Setelah itu terbang keluar, bergegas melewati daerah lonjakan batu dalam sekejap mata dan mendarat di luar pintu pohon. Suara angin deras yang menusuk telinga tiba-tiba muncul ketika tubuhnya mendarat. Banyak pilar energi yang berisi angin kencang menabrak dengan kejam ke arah Xiaoyan dan Nalan Yanran. Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia memegang balok berat itu dengan erat di tangannya dan mulai mengayunkannya. Lapisan demi lapisan gambar penggaris segera muncul dan membentuk pertahanan bayangan penggaris di depannya yang bahkan tidak bisa dilewati angin itu. Bung, bung, bung. Banyak serangan Doki mendarat di pertahanan bayangan balok itu dan memancarkan gelombang demi gelombang ledakan yang jelas. Bayangan balok juga sangat berkurang dan hampir menghilang ketika bayangan balok itu muncul. Mereka dikemas dengan cara yang sangat padat yang terbentuk tanpa henti. Hati semua orang yang tanpa sadar menjadi dingin ketika serangan Doki terakhir diblokir oleh bayangan balok hitam itu. Meskipun orang ini adalah Dou Huang bintang 9, ada hampir 20 Dou Huang di pihak mereka. Namun mereka tidak dapat mematahkan pertahanan pihak lain meskipun menyerang bersama. Bintang 9 Dou Huang mungkin kuat, tapi sepertinya cukup sulit untuk mencapai tahap seperti itu, bukan?
Kamu masuk dulu. Xiaoyan memunggungi Nalan Yanran saat dia berkata dengan lembut. Nalan Yanran kaget saat dia mendengar ini. Dia dengan patuh mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggumu di pintu masuk labirin. Jangan berjalan sembarangan setelah Anda masuk. Hati-hati." Melihat ini, Nalan Yanran memegang rubah putih dengan hati-hati mundur ke tempat pintu pohon itu. Setelah itu dia memasukinya di depan mata berapi-api semua orang. Balok berat di tangan Xiaoyan perlahan terangkat saat melihat Nalan Yanran masuk. Setelah itu Xiaoyan memasukkan dauki hijau kuat ke dalam balok hitam beratnya. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah ketika mereka merasakan dauki yang kuat dipancarkan dari balok berat di tangan Xiaoyan. Beberapa dari mereka yang berhati-hati sebenarnya mulai mundur secara diam-diam. Baru sekarang mereka mengerti bahwa orang muda di depan mereka ini sebenarnya adalah orang yang kuat yang tidak kalah dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Wang Chen. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Senyuman sedingin es muncul di wajah Xiaoyan saat dia merasakan bahwa beberapa orang ini mundur. Segera dia memfokuskan matanya dan penguasa berat di tangannya tiba-tiba terpotong ke depan. "Api pemecah tsunami," teriak Xiaoyan. Teriakan lembut terdengar di hatinya dan cahaya di wilayah ini tiba-tiba membumbung tinggi. Cahaya penguasa hijau giok berukuran lebih dari 100 kaki mengeluarkan teriakan yang menusuk telinga seperti naga yang lepas dari permukaan air. Itu ditembakkan dengan liar dan menyebabkan seluruh tanah menjadi berantakan saat ini. Berbagai garis rentakan juga mulai menyebar seperti gempa bumi. Kecepatan cahaya penguasa hijau giok itu sangat cepat. Dalam sekejap mata itu mendekati semua orang. Semua orang itu hanya bisa menggerakkan doki di dalam tubuh mereka karena terkejut saat mereka dengan cepat membentuk pertahanan doki di depan mereka. Bung, bung, bung. Ledakan energi rendah dan dalam terdengar berulang kali di tanah kosong ini. Teriakan yang menyedihkan terdengar secara acak saat banyak sosok mendarat dengan keras di tanah. Orang-orang itu pun terhempas dan pohon-pohon besar yang tumbang di sepanjang jalan membuat area dalam radius 50 meter menjadi berantakan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dengan menampilkan api pemecah tsunami dengan seluruh kekuatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Dou Huang tidak akan berani dengan mudah menerimanya dengan paksa. Kekuatan orang-orang ini tidak melebihi kekuatan Dou Huang bintang 5. Nasib mereka tentu saja akan sengsara. Cahaya balok hitam itu perlahan tersebar dan tanah yang bergetar perlahan-lahan berhenti. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik banyak sosok manusia yang telah mendarat 100 meter jauhnya. Erangan yang menyakitkan dan ketakutan bisa terdengar samar-samar. Orang-orang ini kemungkinan besar akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati kali ini. Xiaoyan menjabat tangannya dan balok berat itu ditempatkan di cincin penyimpanannya. Dia baru saja akan berbalik dan memasuki pintu pohon ketika tawa aneh tua tiba-tiba muncul di sampingnya. "Hehehe, anak kecil, kamu benar-benar kejam, telah menghancurkan semua orang ini. Namun, apa kamu berencana pergi begitu saja setelah mengubah tempat ini menjadi berantakan?" Langkah kaki Xiaoyan berhenti. Dia menoleh hanya untuk melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan penampilan yang agak rendah hati berdiri di cabang pohon di sampingnya. Pria itu menatapnya sambil tersenyum. "Dou Song?" ucap dalam hati Xiaoyan. Mata Xiaoyan segera menyipit setelah melihat orang tua itu. Orang ini muncul dengan cara yang sangat aneh, bahkan dengan persepsi spiritual Xiaoyan. Dia tidak dapat merasakannya. Selain itu, bukankah orang yang terlalu kuat tidak bisa memasuki pegunungan mata surga ini? Mengapa orang ini bisa? Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.